Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini kita di hari Kamis Manis. Hari ini Miss Nelly akan mereview pembahasan mengenai penyajian data dalam bentuk tabel dan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kita bahas soal yang kemarin kita jadikan PR ya, halaman 140 sampai 141. Masih ingat? Ada 8 diagram batang yang kalian buat. Misalnya ambil soal contoh nomor 2B. Contoh. Soal nomor 2B akan kita bahas sekarang nih. Kenapa banyak sekali kesalahan di soal yang ini, ya? Kita baca dulu soalnya. Ketinggian pohon yang ditanam di rumah Cika Tumiwa, ada 8 pohon yang ditanam di rumah Cika. Melati 70 cm, mawar 110 cm, soka 65 cm, aster 35 cm, kaca piring 130 cm, puring 90 cm, amarilis 30 cm, bougainville 85 cm. Yang diminta dari soal adalah membuat diagram batang dari soal tersebut. Yuk, kita mulai. Kesalahannya banyak di mana? Ingat, membuat diagram batang yang pertama, sumbu tegak. Jangan lupa, sumbu tegak. Setelah itu, kita buatkan sumbu mendatarnya. Coba, setelah kita membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak, kita tentukan sumbu mendatar ini menyatakan apa, sumbu tegak ini menyatakan apa. Kita lihat dari soal, berarti sumbu mendatar menyatakan nama pohon, dan sumbu tegak ini berarti tinggi pohon. Sini satuannya apa? Sentimeter tulis. Nama pohon ada satuannya tidak? Tidak, selesai. Sekarang kita lihat melati yang pertama. Boleh dituliskan seperti ini ke samping. Atau kalau begini makan tempat, boleh dituliskan miring seperti ini pun tidak masalah. Jadi kalian bolehnya menulis seperti ini ya, atau boleh mendatar seperti ini. Yang mana yang menurut kalian lebih mudah, silahkan. Oke, sekarang pohonnya ada 8 ya. Yuk kita kasih jarak dulu 8 di sumbu mendatar. Jaraknya berapa? Misal kamu mau tulis masing-masing ini kita berikan kotak jauh 4 cm. Semuanya harus rata 4 cm. Ingat, harus sama. Saya akan menuliskannya miring nih, masing-masing miring biar cukup di kotaknya. Nih, melati, mawar, soka, aster, kaca piring, puring, amarilis, bougainville. Selesai untuk sumbu mendatar. Sekarang kita isi sumbu tegaknya. Kita lihat ada angka berapa saja di sini. Paling kecil 30. Setelah 30 ada 35. Kemudian 65, 85, 70, 110 dan 130, ini 90 kelewatan. Nah, kemarin kesalahannya banyaknya begini. Di sini tiba 0, dituliskan 0. Setelah 0, atau ada juga yang kemarin menuliskan begini, tiba-tiba di sini angka 1 loh. Masa angka tiba-tiba langsung dimulai dari angka 1, ya? Ingat, dari sini 1, kemudian kalian buat lagi di sini 3. Sampai di sini 5. Lihat. Ada kesalahan di sini. Ingat, pertemuan
antara sumbu mendatar dan sumbu tegak, kita tulis angka 0. Jangan lupa. Oke. Nah, kemudian tiba-tiba menulis ini 30, di sini 35. Kalian hanya mengikuti yang ada di tabel ini. Ada yang menulis begini, 30, kemudian 35, kemudian di sini ada 65, setelah 65 terus 70. Kita lihat kenapa ini salah. Dari 30 ke 35 selisihnya berapa coba? Dari 30 ke 35 5. Dari 65 ke 35 selisihnya berapa? 30. Dari 65 ke 70 selisihnya berapa? 5. Lihat, loncat-loncat dari 5 ke 30 ke 5. Terus setelah 70 ini ada angka berapa di sini? 90. Tiba-tiba nanti di sini nulis 90. Lihat, dari 90 ke 70 20. Nah, ini yang disebut dengan interval. Skalanya tidak sama. Tidak boleh menuliskan seperti ini, ya. Ingat, kalau terlalu banyak, wah kalau kita mulai dari angka 1 bisa sampai 130 ke atas. Jangan, kita gunakan skala. Jangan loncatnya cuma satu-satu. Kita gunakan skala atau interval, ya. Yuk, kita lihat nih, ini cukup untuk berapa skalanya. Ingat, dimulai dari angka 0, pertemuan antara sumbu tegak dengan sumbu mendatar 0. Misalnya menggunakan skalanya 20. Nih, 0 ke 20, selisihnya 20. Berarti ini harus selisih 20 juga berapa? 40. Ini harus selisih 20 juga berapa? 60. Selisih lagi harus 20. 80. Berikutnya 100. Berikutnya 120. Berikutnya berapa nih? 120, 140. Selisih 20 ya. Tuh. Lihat, loncatnya sama. Setiap loncat selisihnya sama. Kita mulai menggambar, melatih 70. Nggak ada 70, Miss, adanya 60, 80. Oh, 70 berarti ada di antara 60 dan 80. Di sini, tengah-tengah. Kita buat seperti kemarin, garis bantu. Supaya garisnya lurus. Nih, melati ada di sini, kita buat di tengah-tengahnya, oke? Sedikit ya, hanya butuh garis bantu sedikit. Ingat, menggambar harus pakai penggaris. Kemarin banyak sekali yang menggambarnya tidak menggunakan penggaris. Ingat, gunakan penggarismu ketika menggambar. Mawar, berapa sekarang mawar? 110. 100. Oh, berarti di sini nih 110-nya. Kita tarik 110. Ada di antara 100 dengan 120. Kita tarik. Oke, sekarang tarik ke sumbu tegaknya. Berikutnya soka 65, adanya 60. Ini 70 tadi sudah dipotong, berarti ada di pertengahan ini. 60 dengan 70 adalah 65. Kita tarik ke arah soka. Tarik ke sumbu tegaknya ke bawah, luruskan dengan soka. Hati-hati, diagram batang yang kamu buat jangan sampai terpotong oleh garis bantumu. Ya, diagram batangnya jangan sampai terpotong oleh garis bantu yang kamu gunakan.
terakhir bugenvil 85. Di sini ada 80. Ini 90. Berarti di sini 85. Tarik ke arah bugenvil. Jangan sampai diagram batangmu ikut terpotong oleh garis bantu ya. Tarik ke bawah ke arah bugenvil. Selesai. Tinggal kita beri judul. Ini adalah diagram batang ketinggian pohon di rumah Cika Tumiwa. Oke, catatan tadi yang banyak salah adalah 1. Tidak menuliskan keterangan pada sumbu mendatar atau pada sumbu tegak. Jangan lupa ya, tulis keterangannya. Apa yang menyatakan sumbu mendatar? Apa yang menyatakan sumbu tegak? Kesalahan kedua adalah tidak pakai skala. Ingat, pertemuan sumbu mendatar dengan sumbu tegak adalah 0. Bukan tiba-tiba angka 1 di sini, ya. Ini kemudian harus pakai skala. Loncat-loncatnya harus sama. Jika loncat 20 ke atas juga loncat 20 terus. Ini yang kemarin kesalahan. Ketiga yang banyak salah. Keempat, judul dari diagram batang jangan lupa dituliskan. Itu judulnya jangan lupa dituliskan. Dan yang keempat nih, yang misalnya amati tidak pakai penggaris. Kemudian catatan berikutnya, ini ukuran besarnya. Misal di sini melati kurus, begitu nyampe soka gendut. Ada yang seperti itu. Ingat ya, ukuran diagram batangnya dibuat sama. Jangan yang sini kurus, semakin ke sana semakin gendut. Ukurannya harus sama. Oke, mudah kan untuk menggambar diagram batang dari suatu data.